Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita memasuki minggu pertama sesudah Epifanias. Tuhan Allah telah hadir bersama kita. Tuhan yang menyertai kita selama-lamanya. Tema minggu kita hari ini mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dalam kekudusannya. Marilah kita bernyanyi. Sekarang beri syukur kepada Tuhan Allah, Jah dan Kalimu, seluruh jagat raya, tubuh jiwamu, muliakan namanya. Selamanya. Beri hormat pujian, muliakan nama Bapa Putranya serta Roh Pengasihan Allah Maha Besar, Tritunggal yang esa, terpuji namanya kekal selamanya. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonodo ninna Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinondang maho, ay naroma na manondangi ho, jala hamuliaun ni Jehovah bitsar di atasmu. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, Ali Tuhan debata ama namarasi roha, huruk hami mauleate tuho sian nasa rohanami, ala di jauho hami sian haholomon tu hati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai rajait todimima nabadiaima hami, asalam gadda haporsiaun nami, jala asalam badia parangenami, unang merlidang binahin ni portibion, asarap hami rabdohoto akan aporsea di guarmu, Tuhan nguluan na sorasuda, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kita bernyanyi. Dulu masih tersembunyi niat kasih selamanya, manusia di atas bumi hidup dalam dosanya, semuanya tersesat dalam ke
kehidupannya. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil berdiri. Dari belenggu rantai dosa, aku datang, ya Tuhanku, agar hidupku Kau bebaskan. Ku datang padamu, Yesus memulihkan hatiku, ku rasakan tenang jiwaku. Tatopoti madosata nagodangi tuadopan di debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, mauliate ma rohanami diho, naung papatarhon huasom na balgai tuhami huriam. Didongani hodo hami ganuk tiki mamolus ragam ni akan amasa di pertibion. Di permudu jaliramuti hodo huriam, asa terbahin merdalan hobar tulomo ni roham. Ipe ale Tuhan nami, salam pasada mahuriam, marhaposan jala marhaporusan holat tuho. Sayho madongan nami merdalan mamulus sude akka pertikian. Ale Tuhan Jehovah, say unang pabali hami siyan jolom, alani dosa nami i. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalaw siyon nami, marhite-hite pangulo nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asiniroham di hami, marhite-hite panidangion dohot hagogoon ni todi porbadia, asa tarapul situturo hanami majuho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasasaan ni dosa. Musat pe akka dolok jala humutal akka robean. Alai anggo para sinirohakku nasotupa musat sian ho.
Jala pada ni hadam yoku na sotupa humordit, nin na Jehovah siasiho, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Kita bernyanyi. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan yang menjadi epistel hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus 1 ayat 4 sampai ayat 11. Mari kita membacanya secara responsoria. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Mari sambut Tuhan Yesus, datang padamu. Dia mengetuk hatimu. Yesus menantikanmu. Yesus diam dalam hatimu. Kini waktu pengasihan, jangan marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Bintara, nama minggu pertama setelah Epifanias. Topik minggu, muliakanlah Tuhan dalam kekudusan. 2. Himbauan kepada jemaat. 1. Marilah kita beribadah di week masing-masing sesuai yang telah diaturkan oleh gereja kita. Untuk menjaga kelangsungan ibadah, diharapkan bagi warga jemaat agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, pakai masker dari rumah, mengukur suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak, selesai ibadah pulang dengan sukacita. Pelayanan ibadah Minggu 10 Januari 2021 hari ini bisa kita lihat di depan di dalam Infokus. 4. Jadwal ibadah HKBP Bintara Minggu 17 Januari 2021. 1. Jam 7.30 sampai dengan 8.30 week 3. Kedua, jam 10 sampai dengan jam 11 week 4. 3. Jam 14 sampai jam 15 week 1. 4. Jam 16.30 sampai 17.30 week 2. 5. Live streaming. Bagi warga jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja karena kurang sehat, gereja kita menyediakan ibadah melalui live streaming atau YouTube HKBP Bintara atau panduan tata ibadah yang telah dibagikan oleh Situa Week masing-masing di ibadah jam 10. 6. Acara Temu Pisah Preses. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pimpinan HKBP nomor 14/1.18/12 Romawi /2020 bertanggal 19 Desember 2020 akan dilaksanakan acara pemberangkatan Parhobason Pareses yang lama, Pendeta Banner Siburian MTH, dan menerima Paujakonon Pareses yang baru, Pendeta Mangatur Manurung STH pada hari ini, Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 10 di Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu. Acara ini diikuti oleh semua pendeta resort, MPS, MPSD, Badan Audit periode 2016-2020 dan periode 2020-2024. Semua utusan Sinode Godang, semua pimpinan huria dan undangan. Pada acara tersebut dilakukan pelantikan MPSD dan Badan Audit periode 2020 sampai 2024. Sedangkan acara serah terima Preses Pendeta Banner Siburian MTH kepada Preses yang baru, Pendeta Mangatur Manurung STH, telah dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Januari 2021, bertempat di kantor distrik 19 Bekasi. Tuhan memberkati. 7. Data ulang jemaat. Dimohon bagi warga jemaat yang belum memberikan data ulang jemaat agar memberikan kepada Situa Week masing-masing. 8. Pilihan bulanan, tahun dan diakonia. Dihimbau bagi warga jemaat, marilah kita mempersembahkan persembahan kita tiap bulan
diakonia dan dapat diserahkan kepada sintua wek masing-masing atau ditransfer ke bendahara huria. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 Januari 2021, gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nama-nama yang berulang tahun bisa kita lihat di infokus di depan. 10. Tembok gereja HKBP Bintara. Tembok gereja yang lama sudah diplester atau diaci, parkiran telah selesai dan sekarang lagi diperbaiki pelebaran bak kontrol air seperti yang kita lihat di depan. Dan bagi warga jemaat yang berkenan memberikan partisipasinya dapat diberikan melalui situa web masing-masing. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan daftar yang memberikan bisa kita lihat di infokus. Sebelas, keuangan persembahan dapat disampaikan melalui situa wik dan ditransfer ke rekening huria BRI sekian-sekian atas nama Rusman Munte. Demikianlah warta jemaat kita pada Minggu pagi hari ini. Kita bernyanyi. Tuhan Allah, sumber kehidupan, damai dan senang, sumber sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Dialah yang memelihara hati dan pikir saudara dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah minggu ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat.
Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur memang benar-benar mengungkapkan kuasa Tuhan atau keagungan Tuhan, bahwa dia menyaksikan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini ternyata ada semuanya itulah menunjukkan kemuliaan Tuhan. Apa yang ada di muka bumi menunjukkan bahwa ternyata hanya Tuhan yang layak disembah. Dan peristiwa seperti inilah Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata banyak fenomena, banyak hal-hal yang unik di tengah-tengah kehidupan ini. Banyak hal-hal yang sangat luar biasa ketika kita melihat. Semuanya adalah mengungkapkan ternyata. Dan justru diingatkan pula bahwa ternyata supaya setiap orang mengundang, baik itu hal yang di surgawi maupun hal yang duniawi di dunia ini, diundang untuk supaya sujudlah kepada Tuhan. Marsobba mahamu tuarupa ni debata. Sujudlah kepada Tuhan. Molorohita merminggu lau marsobba tu debata sujudlah. Sebagasta nungata para di rohata lau marsobba tu Tuhani. Sujudlah kepada Tuhan. Pemazmur benar-benar bahwa peristiwa yang terjadi di dunia ini membuat kita kagum, rasa kagum. Rasa kagum terkadang bisa membawa kita sungguh luar biasa. Bisa saja hal secara fenomena, secara pengetahuan kita katakan luar biasa, hanya sebatas di situ. Tapi hal-hal secara rohani, Daud mengatakan supaya kita mengaplikasikan dalam hal-hal rohani. Sangap dohape di bata. Sangap dohape di bata. Keindahan juga menunjukkan hal luar biasa. Malapetaka pun, bahkan air bah, kejadian yang sangat luar biasa juga menunjukkan hasangapun ni di bata. Mulut tabereng akan masa nasuhia masa taida dohonotama masih sangat doha pede bata. Isi doha nama dosongoni adalah orang-orang yang sudah menikmati persekutuannya di dalam Tuhan. Siapakah yang mengatakan bahwa Allah itu mulia? Adalah orang-orang yang menikmati, bersyukur, orang-orang yang merasakan bahwa Allah hadir di dalam hidupnya. Gambaran inilah Bapak Ibu Saudaraku, Daud mengajak penghuni surgawi kepada Tuhan sajalah kemuliaan. Bahkan yang di muka bumi juga diajak bahwa kemuliaan kepada Tuhan sajalah dan sujudlah marsobba mahamu. Bukan hanya di dalam perkataan tetapi kenyataan bagaimanakah seorang sujud di hadapan Tuhan. Bukan hanya di dalam perkataan bahwa saya adalah orang yang beriman, tetapi nyatakanlah di dalam iman itu sendiri bahwa kita memuliakan nama Tuhan. Karena setiap peristiwa ada maksud yang disampaikan, ada tujuan. Allah pun menyampaikan maksudnya bisa melalui alam. Didoakan mandut taminang lehom matu Jehovah hamu aliaka anak ni debata akan anak ni debata dohita gudang do halak di zaman saat sekarang melakukan sesuatu adalah supaya dihormati orang lain, bukan untuk hormat kepada Tuhan. Huula siulaun buhara saya dihormati halak kau. Saya lakukan pekerjaan supaya saya dipuji, supaya saya dimuliakan, supaya saya diperhatikan, bukan memuliakan nama Tuhan. Rasa seperti inilah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan pun memakai alam untuk menyampaikan maksudnya.
Gurang doakan masa di tonga-tonga ningoluta banyak hal-hal yang bisa membuat kita semakin tahu bahwa Allah itu Allah yang paling dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tahu segalanya, bahwa hidup kita pun berada di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika apa yang disaksikan oleh Daud sendiri, berilah kemuliaan kepada Tuhan. Merminggu pehita na pasangapod di Batado. Di bahasa Batak pasangap media bata di bagasan habadiaw. Memang istilah orang Batak mengaluli hasangapod luar biasa do. Ujungnya si pata lupa pasangapod di bata. Kita mengejar semua kesuksesan. Kita mengejar semua hal-hal yang kita inginkan. Terkadang bisa lupa memuliakan nama Tuhan. Buharo asa anggur guard, buharo asa songon nai bigi halak guarta, itu bisa saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan, alam pun dipakai Tuhan supaya manusia itu benar-benar bahwa kita patut memuliakan nama Tuhan. Hola di batado, hidup Benedetta madok sadaguar no muli. Sebab itulah Bapak Ibu Saudaraku, banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini yang membuat kita kagum. Bisa saja rasa kagum terkadang bisa memunculkan rasa kita syukur kepada Tuhan, apalagi di luar kemampuan kita. Baik itu hal-hal yang alam, hal-hal yang kita pikirkan, semuanya adalah bagaimana kita memuliakan nama Tuhan, bagaimana kita supaya mensyukuri, supaya pasangap perdebatan di tengah-tengah nguluta manang di dia pehita dimanapun kita, ternyata kita laho pasangap perdebataro. Amin. Ido namar minggu pe pasangap perdebataro mul karejo pe hamu di perkarejo pasangap perdebataro memuliakan nama Tuhan. Dakola dia ke hal-hal tertentu, ternyata di setiap lini kehidupan kita tujuannya hanya satu, memuliakan nama Tuhan. Mardonga sari pe halak lau pasangap perdebataro. Hidup benar sejumur dulu kamu harus jauh nih debat. Pasangan perdebatan. Memuliakan Tuhan menjadi panggilan bagi kita, menjadi panggilan bagi setiap orang yang merasakan kasih penyertaan Tuhan. Segala sesuatu berada di atas di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, ternyata suara Tuhan pun dikumandangkan. Suara Tuhan di atas air bah, suara Tuhan juga semarak, suara Tuhan juga bisa menumbangkan. Bukankah itu hal-hal yang menakutkan? Tapi bagi orang yang percaya, justru ayat yang 9 ayat 10 mengatakan Tuhan bersemayam di atas air bah, bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Isido raja tabadi tonga-tonga yang luta. Siapakah raja yang kita buat di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah Tuhan atau harta milik kita? Dan naso rikot tahu, rikot do mengaluli hasang apa rikot do mengaluli asa dengan guard dan rikot do mengaluli hormat rikot. Ale terkadang gabi lupa do hita, ala jujut halak dihormati, ujungnya menjadi seolah-olah dia dewa, padahal Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan bersemayam di atas air bah. Bukankah itu suatu kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan ini? Jangankan air bah, air bandang aja kalau datang banjir nah hampir 3 bulanan yang mengancam, sudah menakutkan. Ya. BMG juga mengatakan bahwa akan ada curah hujan yang sungguh luar biasa, juga sudah menakutkan. Apalagi air bah. Ternyata itu dikuasai Tuhan. Dia mengatasi segalanya sebagai raja untuk selama-lamanya. Dan sekaligus juga kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi umatnya, kemampuan. Ternyata Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Manang naha penata adopi di tonga-tonga ningulut tahun, ternyata tapangi doma hagogoon nasiat debata, kekuatan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya mampu kita melihat kebesaran Tuhan. Hagogo do tazalo. Mula dong ujian, mintalah kekuatan kepada Tuhan. Sama seperti anak-anak sekolah, kalau ada ujian, jangan jauhkan ujian ini. Ahado, pergugui ma Tuhan. Asabui, walusi suku-suku ni. Ya. Mulu dijauhkan ujian, dan naik kelas B. Itu teh.
Itu mulu seunang marung ujian mulai na persikola, berang naik kelas betul semua kelas SMP mana terus sahat terus. Alai mintalah kekuatan kepada Tuhan, kekuatan doa, gugun. Kekuatan apa? Kekuatan baik di dalam iman. Anu yang halak murah-murah gali-gali, murah-murah halak yang terjebak, gampang orang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tapi minta kekuatan supaya kita tahu bahwa ternyata Allah itu sungguh luar biasa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya, kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Asal dia halak dah sejahtera, ikut sudero lengkap belum tentu Bapak Ibu Saudaraku. So dia halak sejahtera ketika dia mau mensyukuri dalam hidup ini, tentu sejahtera dui. Suatu tabayak kon ikut godang akka finansial jadi sejahtera belum tentu. Baru kita menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Hidup bandado setiap peristiwa, baik itu melalui alam Tuhan pakai memberikan pesannya bagi setiap orang. Jangan hanya terfokus kepada hanya untuk keinginan duniawi, karena juga dikatakan bahwa hendaklah kita kudus. Memang standar untuk kudus adalah seperti yang dikatakan oleh Yesus. Keteladanan kita adalah Yesus sendiri menjadi kita kudus. Memang dan kudus si tahun. Alai mulut tengok mana kaning pengakuan iman kita dikuduskan Tuhan. Berarti kita akan menjadi anak-anak Tuhan, anak ni dewata do nagabe hasahatannya ke pasu-pasu. Karena kerajaan Tuhan tidak terbatas. Harja ni dewata dang terbatas sih. Anggo harja tak terbatas do kamang satu kido, ya priorisasi do. Dang ada nak kekal. Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali hanya yaitu kerajaan Tuhan yang kekal selama-lamanya. Orang yang mengenal Allah akan hidup dalam kekudusan. Halak namana datu hatai mangolu doi di bagas kabadiaun. Orang yang mengenal Tuhan akan hidup dalam kekudusan. Orang yang mengimani firman Tuhan, suara Tuhan akan hidup di dalam kekudusan. Atau buado bahasa jol madangolo hidup kudusinna. Allah memang kalau dikatakan kalau orang yang hidup kudus pastilah menjauhkan hal-hal nafsu duniawi. HP odona tabu, ya. Nah di dunia perlu odona tabu, atik pe pada akhirnya semuanya akan mempertanggungjawabkan. Suara Tuhan. Meragam cara di debata, pengotok kita banyak cara Tuhan, suara Tuhan didiai, di tongan di bagas tapi suara Tuhan juga ada. Di dalam gereja juga suara Tuhan. Apalagi nuaingon, sudah do halak nuaing mabay suara ni debata melalui SMS firman Tuhan. Persoalan nuaing tahangulu hodo apakah kita nikmati persekutuan itu melalui suara Tuhan. Apalagi suara-suara dunia di zaman sekarang ini. Sebab apa Bapak Saudaraku bahwa kerajaan Tuhan tidak terbatas, bahkan bukan hanya yang dapat kita lihat oleh mata kita sendiri, tetapi juga yang tidak kelihatan. Dan orang yang mengenal Tuhan akan selalu hidup dalam kekudusan, menjaga hubungannya dengan Tuhan dan menghidupi sifat daripada Tuhan Yesus. Memuliakan Allah apa yang dapat kita lakukan jikalau bukan anak-anak Tuhan. Aka anak doh borulie batado napa sangap pot tuhatai. Ya. Hita pia kamang do taminang ngeluja hita mendidik anak kota. Meludangi persangapi hita, kupikir kira siswa ada dui, ya kan? Hidup bandai dok di titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Ya hita pe, hormati maruah nih. Apa tandanya kita menghormati Tuhan? Apa tandanya sebagai orang-orang yang percaya, hormat dan tunduk kepada Tuhan? Ay muluduk do hita tua rupa ni debata, pastilah damai ada di dalam hati kita hidup. Persoalannya naso hormat duhita tua rupa ni debata. Naso biar duhita tua rupa ni debata. Dupe jolor wakana masa tohoro HP nita masih pata. Tohoro HP. Allah itu maha besar. Baik ketika dia melihat yang hal-hal luar biasa. Tohoro debata. Ketika suara Tuhan dikumandangkan, seharusnya manusia, seharusnya setiap orang akan mengubah hidupnya. Akan mengubah persekutuannya, akan semakin dekat,
akan selalu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Asalan hidup kamangdo taminang. Bagaimanakah kita memuliakan nama Tuhan? Apa yang dapat kita lakukan adalah biarlah Tuhan campur tangan di dalam setiap pekerjaan kita, di setiap perbuatan kita, mencerminkan bahwa kita memuliakan nama Tuhan. Namun yang menjadi persoalan ketika kita melakukan sesuatu hal, apakah untuk kemuliaan kita atau kepada kemuliaan Tuhan? Apakah untuk supaya kita dihormati atau supaya Tuhan dihormati? Inilah tandanya sebagai orang-orang percaya bahwa setiap tindak lakunya adalah menghormati dan berseru kepada Tuhan, bahwa dia adalah hidupnya adalah bersumber daripada Tuhan, sehingga kita dimampukan kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan berikan kekuatan melalui firman-Nya. Hidup benar Jakobus namar gugus itu turut tanyangi partigor molo dia berjuang. Firman itu adalah kekuatan. Hatani dewata lau madalani nguluton nago hamaulon yang banyak liku-liku kehidupan naso saya do penuang juk persoalan natuari tapi gido rakamang do taminang narung pesawat hilang kontak. Ternyata terbatas, walaupun canggih teknologi ternyata terbatas. Dan itu juga menunjukkan bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Bahwa Tuhan yang bersemayam di atasnya, Tuhan tahu akan yang terjadi. Yang pasti di setiap perjalanan hidup kita, dan mungkin tidak ada persoalan kecil besar pun itu akan menjadi kenyataan. Holano doido disi. Tuhan memberikan kekuatan. Margugu mahita. Atau buharos atau jalu gugu setu hatai. Tapa corok madirita tu debata. Unakola pikireta tapangasahon. Jangan hanya pikiran kita yang kita andalkan di dalam hidup ini. Jangan hanya apa yang kita miliki, yang kita andalkan, kita dewakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya kepintaran kita yang kita andalkan, bukan hanya kekayaan kita yang kita andalkan, tapi yang paling utamalah bahwa Tuhan yang mengelola kehidupan kita. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, mari kita jalani hidup ini bukan hanya memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Gudang donuang nama baik kita khawatir, boharo kapar sikolanon nuang sugut. Boharo nuang tahun 2021 sudah nuang halak memikirkan hal-hal kekhawatiran. Boharo nuang masa depanku. Seolah-olah kita tentukan, padahal Tuhan yang manusia yang merancang, Tuhan yang menentukan dalam hidup ini. Mari kita jalani hidup ini bukan hanya memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan, melainkan kesadaran dengan penuh keyakinan bersama siapakah kita berjalan. Bersama siapakah kita di tengah-tengah kehidupan saat sekarang. Ketika kita melakukan sesuatu, apakah bersama Tuhan? Dan biarlah kehidupan kita dan apa yang kita lakukan Tuhan untuk campur tangan sehingga kita diberikan kekuatan. Margugu mahita. Bukan seperti ketika kita berbuat sesuatu, saya pikir gugut tadau. Merdala kita di tahun 2021 bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan berikan kekuatan bagi kita melalui firman-Nya, melalui hatana. Ujungnya margugu mahita. Hidup bana kamang do tawinan di tahun 2021 masa yapit do turpuhon di pasunggul hotu hita. Dia mai bahwa suara Tuhan di atas air bah, masa menakutkan do air bah di gobarhon, menakutkan banjir bandang. Aka dia pina masa sangat menakutkan. Alai didok di si Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Haguguon. Tuhan pasti akan memberkati umatnya dengan sejahtera. Dan sarupa pasu-pasu di batana tajalo dan gabi mabek kita sejahtera daun. Alaya hado ketika kita mensyukuri di tengah-tengah kehidupan itu adalah bagian daripada sejahtera. Molodung sonang rohatta kamang do tamuinang mangarup ya kahamolon tuturo menjadi kekuatan bagi kita. Margogo mahalak na pinargoguan nihatan itu hani. Karena Tuhan memberikan kekuatan bagi umatnya untuk memberkati umatnya dengan sejahtera, kita akan merasa nyaman menjalani masa depan tahun-tahun 2021 ini.
merasa nyaman kita atik pegodang nuang nama seta adup ya kamang do taminang rasa aman dia me ala dilihut dia bata haguguun karena Tuhan berikan kekuatan ujungnya merasa aman mahita ala ni hata di batado dan ala di kekuatan ta apalagi partikian nuang subinoto murah-murah do halak nuang gudang do lam tabba akasahit alayal Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Mana dia pe natapangan do natainum. Ternyata Tuhan yang menguatkan kita. Nyaman mahita kamang do tamina ai mulo debata do ngata. Walaupun memang banyak gelombang-gelombang kehidupan. Walaupun memang banyak hal-hal yang menyulitkan dalam kehidupan kita. Semuanya Tuhan yang mengontrol apapun yang terjadi di alam semesta ini. Ibu Tuhan hatta dwi, Ibu Tuhan hatta nama saun, Ibu Tuhan hatta. Alelo las do honot tado luar biasa do debata. Di tonga-tonga ni nguluku alanya ala diramoti jaladi pergugui kita sahat di bagasa partikiano. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, ketika firman Tuhan berkumandang disuarakan bagi kita, justru memberikan kekuatan. Justru kita berharap supaya Tuhan memberikan damai sejahtera dungi las marohatta di tonga-tonga ni nguluton. Ay mulungku damai kupikir luar biasa apalagi kita huria hakabi bintaraon ya. Muludung ko damai pesi ulaun saru padu dangado. Mulut apa tu pa pihak ke ulau dua ke pembangunan di dang na pasangan pun daun pasangan pun debata. Siapapun itu pasangan petuatai do sotung talului sangat di tonga-tonga ni ulau ta'a alai pasangan pun debata do. Apapun yang kita lakukan semuanya itulah memuliakan nama Tuhan. Dungi tada mahita anak doho boruni dia bata. Seorang anak dan seorang anak di tengah-tengah keluarga pastilah tujuannya asamar sangat naturasna. Hita pesongon anak doho boruni dia bata. Bohado hita pasangapon marhite pabahenata melalui pemberian kita di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah gereja maupun di alam di tengah-tengah sekitar kita pasangan pendebatado mulut tahu rupe pena susah porsiau dot kita taing emak na pasangan pendebatado kita di sini mulut denggak pemakata hita mulut denggak pehita di tengah-tengah ni luati taing emak ikut pasangan pun debata di dalam kekudusan ala di doa kamang do taminang bahwa biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap kehidupan kita di masa sekarang. Banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Di tengah-tengah kehidupan pandemi sekarang juga kita bisa saja di tengah-tengah kegelisahan atau galau pada saat ini. Alaihatan itu hatta pengotok kita ima. Tuhan kiranya memberikan kekuatan. Tajaloma. Ngadiliat kita hagugut tajaloma jalata hanguluhoma dungi. Las marohat penuhlah dengan damai sejahtera. Dia madama sejahtera molo dung mian rohatta tatio hatan itu hatai di bagasa nguluta di tongan di bagasta di tonga-tongannya kepekerjuan totudo gabe jupang madihita ulu-pulu nasiatoi di dulu jolma duaeng ahado bohado mana asamar gugu mengadupi aka nama saun dangi pikir jolma bohado sama mora dao nuaeng berubah do bohado au asamar gugu mengadupi aka nama saun dungi margugu mana dungi adong ma lasni roha amin. Mauliate mauli jahuba di bata amanai marhiti Kristus Tuhan nami tekas dodi pengo hatapan holakoro si sobon nami holakoro si pujun nami marsanga makwarbu marhiti ibadah nami marhiti akka ulon nami di tonga-tonga ni huriam nang di tonga-tonga ni dua tol porsia do hami Tuhan gudang dua kana mabek kami gabe si pata tahuto mabiar alai marhiti hatam di lokoro di hami haguguun margugu mahami mengadupi saluhuna pirmato dinami dungi dami nasyakui mamian marulupulu mato dinami pasu-pasu resni huriam na tongon nuaing di bagasa parsahitun yaka parsahitun nama seperti kiano ali Tuhan syakodo ha memelui sahit jadi syakodo saluhuna jadi siapa moto amuri api hotangan munalabohi asalabo pakilalana tanggal sori boto jadi piu sori lala sahitnya siapa matana alai pasu-pasu ras ni huriam bisa name meksa ru nama gurang marukil do noeng nang pot tibe Tuhan ali Tuhan sisa datang yang do hami saluhna mangidoh tu homa kana padohon jala pargugui yakka rus di huriam mangadupi hamoloni dungi marulu pulu mato diname ainunga hodongan nami homa raja